Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena rahmat Allah, kita masih membacakan kitab Madarijus Salikin, masuk ke bab Al-Fatihah, pembuka penolakan. Judulnya Al-Fatihah itu pembuka dan penolakan. Al-Fatihah mengandung penolakan terhadap semua golongan ahli kebatilan dari mengikuti berbagai agama dan aliran. Sekaligus penolakan terhadap ahli bid'ah dan kesesatan dari umat ini. Hal ini dapat diketahui dengan dua jalan. Yang pertama itu mujmal, ya, artinya secara global, dan yang kedua mufassal, dengan cara terperinci. Yang mujmal ialah bahwa as-siratal mustaqim mengandung pengertian tentang kebenaran, mengutamakan kebenaran dan mendahulukannya daripada yang lainnya. Ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah kebenaran. Makanya disebut Al-Fatihah itu, ya, menolak para ahli bid'ah yang sesat, ya, atau agama-agama lain yang menyimpang. Ya. Dan mendahulukannya daripada yang lainnya, mencintainya, tunduk kepadanya, ya, menyeru orang kepadanya, dan berjuang menghadapi musuh-musuhnya sekuat mungkin. Kebenaran ialah apa yang dipedomi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran itu ialah petunjuk Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat dan keterangan yang beliau bawa secara teoritis maupun aplikatif dalam hal sifat-sifat Rabb yang maha suci. Nama-namanya, pengesahannya. Terima kasih, Pak. Kemudian perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, dan tentang hakikat iman yang merupakan jenjang manzilah. Artinya manzilah yaitu orang-orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Semua itu diserahkan kepada Rasulullah SAW tanpa dicampuri pendapat manusia atau undang-undang pemikiran dan peristilahan yang mereka buat. Nah, jadi ini makin jelas nih, ya, kebenaran itu yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini membantah semua paham-paham yang menyimpang. Tentunya yang dipahami oleh para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Mujmal itu secara global ya, mujmal. Ya, mufassal itu terperinci. Ya, secara global Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dibawa oleh para sahabat. Gitu. Yang lainnya menyimpang kalau nggak mengikuti Shiratal Mustaqim, artinya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Makanya agama Islam ini bukan inovasi manusia, karena tidak ada campur tangan manusia tadi katanya seperti itu kan. Ya. Semua ilmu, ya, hakikat, hal atau makom yang muncul dari lampu kenabian dan menjadi jalan Nabi Muhammad SAW yang merupakan cetakan Madinah. Nah, Nabi kan di Madinah ya, lebih ininya dia lebih siarnya lebih diterima gitu ya dibandingkan di Mekah ya. Di Mekah itu cuman kurang lebih 180-an lah itu pengikut itu sampai dia diberitakan hijrah ke Madinah. Itu Nabi itu. Iya, di Mekah itu. Dikit banget. Itu pun ada 120 hijrah ke Habasah. Sisanya yang jago-jagoan aja itu yang ditakutin oleh orang-orang Quraisy. Gitu. Itu, ya kan? Itu ada dalam Sirah Nabawiyah itu, ya. Itu berapa tahun tuh, ya kan? 11 tahun kurang lebih di Mekah itu, ya kan? Berat. Ya, tapi nggak lebih berat daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun cuma 80 pengikutnya tuh, ya gitu. Ya kan? Ya makanya kisah itu diceritakan kepada Nabi kan melalui Al-Qur'an. Ada yang lebih berat kan itu. Seperti kalau kita ngalamin sakit, ada yang lebih sakitnya parah sampai ditinggal semua keluarganya. Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Iya. Kalau kita misalnya bangga dengan kekayaan, nggak ada apa-apanya dibandingin siapa? Sulaiman. Ya kan? Sulaiman tuh orang terkaya di seluruh dunia. Ya kan? Raja pula. Soleh lagi. Orang paling kaya juga ada yang kafir banyak gitu. Tapi yang paling kaya yang soleh itu ya itu Nabi Sulaiman. Makanya kalau kita jadi ditakdirkan Allah kaya raya, nggak boleh ninggalkan ibadah, ya kan? Nggak boleh sombong, sibuk dengan pekerjaan, ya kan? Biasanya kata kalau kaya kan biasanya sibuk dengan pekerjaan kan? Nggak mungkin santai-santai kaya, ada nggak? Santai-santai kaya. Tapi Nabi Sulaiman itu luar biasa dia, ya kan? Ibadahnya, padahal dia kaya raya. Sampai-sampai begitu dia sibuk ya dengan harta dia, ya namanya dia kan zaman dulu itu kan Nabi Sulaiman, orang itu kan biasanya banyak hobi ya. Hobi Sulaiman itu salah satu hobinya itu senang dengan kuda-kuda dia, gitu. Ribuan kudanya yang hebat-hebat mahal-mahal itu. Dia senang dengan main kuda, dia mandiin, dia segala macam. Ya. Lalu sekarang mandiin mobil ya. Mending mobilnya Mercy, ya kan? Mobil jelek pula kan? Hal itu harganya mahal, kuda terbaik. Gara-gara dia lalai, dia potong itu semua tuh kuda. Sedekahin ke fakir miskin. Ribuan, bukan sedikit. Gara-gara ini ya Allah aku jadi lalai katanya. Potong semua kudanya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih dahsyat. Gitu. Kuda itu kan larinya cepat, diganti dengan angin. Dia bisa menaklukkan angin. Lebih cepat mana kuda sama angin? Lebih cepat angin kan. Terbang ke angin. Artinya kalau kita melakukan sesuatu kebatilan terus kita hindari dengan karena Allah, pasti Allah bantu. Misalnya kita mau melakukan kebatilan, bermaksiat kepada Allah tapi kita takut sama Allah, ya kan?
Kita mau zakat tapi kok banyak banget, sayang, tapi kita takut sama Allah. Allah akan ganti. Misalnya kita kerja di tempat yang riba, ya kan, Allah akan ganti. Kalau kita ini karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa. Jadi niat itu memang yang diperhatikan oleh Allah, yang dinilai. Nah, kita kekayaan kita seberapa ya kan, gak ada apa-apanya. Ya kan, itu juga gak jelas ya. Tapi biasanya orang kalau orang yang gak beriman, dia bangga dengan kekayaannya, sehingga dia sayang ngeluarin, ya kan. Mau kurban aja mikir ya. Iya kan, satu sapi 25 juta nih, ya kan. Wih, 25 juta. Mikir tuh, setan masuk udah. Kalau udah mikir gitu, setan masuk tuh. Iya, jangan, ntar aja. Itu juga sayang kamu nyari setengah mati, katakan gitu. Ada aja tuh bisikan setan itu. Ntar aja masih ada waktu, katakan gitu. Ada aja. Tapi orang yang beriman tepis semua itu. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang beriman, gitu ya. Tadi mana tadi ya? Cetakan Madinah. Maka ia termasuk jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Jika tidak demikian, maka ia termasuk jalan orang yang dimurkai Allah dan tersesat. Nah, jadi kalau tidak mengikuti Nabi, sesat, pasti sesat. Gitu loh. Karena yang membawa syariat adalah Nabi. Gitu. Iya. Gitu. Sama di zaman Nabi-Nabi sebelumnya juga, kalau nggak mengikuti nabinya, dia akan sesat. Contoh Nabi Musa kan, sama Korun. Ya, saya sering cerita itu, saya nggak tahu, senang banget dengan cerita itu tuh. Korun itu orang yang alim, baca Tauratnya luar biasa, dakwah kemana-mana, masih zamannya susah. Begitu dikasih kekayaan, ya, dia mau bunuh tuh Nabi Musa, padahal itu dalam riwayat itu adalah sepupunya, anak pamannya si Korun itu. Itu loh. Itu yang saya banyak sih silang pendapat antara siapa itu silsilahnya si Korun itu. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, kebenaran itu adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dipahami oleh para sahabat. Selain itu dia akan tersesat. Karena itu tidak ada lagi jalan lain selain ketiga jalan ini, yaitu jalan yang ditempuh dan dijelaskan Rasulullah SAW. Jalan yang dimurkai Allah, yaitu jalan orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi menentangnya, dan jalan ahlud dolah, yaitu jalan orang-orang yang disesatkan Allah karena sikap dan kelakuan mereka sendiri. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Tafsirnya begitu ya, Siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tuh jalannya lurus kalau kita mengikuti itu. Mengenai masalah ini terdapat hadis marfu yang membicarakannya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya. Sahal bin Abdullah berkata, yaitu jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Abu Bakar bin Abdullah Al-Munzani berkata, yaitu jalan Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau berupa ilmu dan amal. Nah, ini lagi dalil nih. Ilmu tanpa amal gak ada gunanya. Ilmu harus diamalkan, yaitu mengetahui kebenaran, mendahulukan dan mengutamakannya dari yang lainnya. Maka yang demikian itu adalah as-siratal mustaqim, ya, atau jalan yang lurus. Dan semua pendapat di atas menyepakati hal ini dengan jalan mujmal tadi ya, mujmal secara global ya, secara menyeluruh. Ini akan diketahui bahwa jalan hidup yang bertentangan dengannya adalah batil. Jalan yang batil
itu merupakan jalan hidup dua umat, yaitu umat yang dimurkai Allah dan umat yang tersesat. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, itu punya ilmu tapi enggak diamalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesat. Siapa itu? Nasrani. Dia ibadah tanpa dalil. Makanya kalau ada orang Islam melakukan ibadah maunya sendiri, nah itu udah sebenarnya Nasrani dia itu termasuk gitu loh. Karena dia sesat. Gitu. Makanya kita nggak boleh berinovasi dalam agama tuh nggak boleh. Karena Islam itu adalah agama dalil gitu loh. Gitu, ya. Ya, makin jelas ini Al-Fatihah ini segini loh banyak loh. Terus subjudul berikutnya menetapkan rububiyah tidak memerlukan dalil. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu tentang hakikat hal. Ya. Hal di sini ialah keadaan spiritual yang menguasai hati, yang merupakan karunia Allah, tidak bisa dicapai melalui usaha dan datang dan pergi tanpa diduga-duga. Amatullah apa ini? Penjelasan dari Ibnu Qayyim ya. Amatullah Armstrong. Waduh. Kunci memasuki dunia tasawuf mizan. Ya. Ini orang-orang tasawuf nih. Yang kebanyakan menyimpang dia. Itu. Terus kalau tadi dijelaskan juga makom berarti kedudukan spiritual yang diperoleh dan dicapai melalui upaya dan ketulusan sang penempuh jalan spiritual, namun juga merupakan rahmat Allah. Suatu kedudukan adalah suatu kualitas jiwa yang tetap, yang berbeda dengan sifat sementara dari suatu keadaan spiritual. Penjelasan hal dan makom tadi ya. Soalnya orang yang aliran-aliran lain itu kan banyak seperti Jabariyah, ya kan, tasawuf segala macam itu kan, itu jalannya menyimpang, dia nggak mengikuti Nabi yang dipahami para sahabat, dia punya sendiri guru gitu loh, ya kan. Nah, itu menurut Ibnu Qayyim dia tersesat. Adapun metode yang terperinci ya, tadi apa tadi ya? Mujmal ya, sekali gua bilang. Ini yang mufassal ialah dengan mengenal mazhab-mazhab kebatilan dan mengetahui kandungan lafal-lafal Al-Fatihah yang membantahnya. Di sini Ibnu Qayyim berkata, manusia terbagi dua, yaitu mengakui adanya Allah yang maha besar dan maha luhur, dan yang mengingkarinya. Surat Al-Fatihah menetapkan adanya Sang Maha Pencipta dan menolak anggapan orang yang mengingkarinya dengan menetapkan rububiyah Allah Ta'ala terhadap alam semesta. Renungkanlah alam raya seluruhnya, alam atas dan bawah, dengan semua bagiannya, niscaya akan ada, bahkan Anda dapati semuanya menjadi saksi yang menetapkan adanya pencipta dan penguasaannya. Nah, itu pencipta dan penguasaannya ya rububiyah Allah ya. Karena itu mengingkari penciptaan alam dengan akal dan fitrah adalah seperti mengingkari ilmu dan menentangnya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Petunjuk akal adanya al-khaliq bagi makhluk, pelaku terhadap perbuatan, dan pencipta terhadap keadaan ciptaannya. Menurut akal yang suci, terhormat dan luhur, dan fitrah yang benar adalah sangat jelas dan tidak dapat ditentang dan diingkari. Orang-orang arif yang memiliki pandangan yang jelas dan terang menetapkan adanya Allah sebagai petunjuk terhadap perbuatan dan ciptaannya. Jika orang-orang menjadikan ciptaan dan perbuatan Allah sebagai petunjuk yang menunjukkan kebenarannya,
tak diragukan lagi bahwa kedua jalan atau metode ini benar dan Al-Quran memuat keduanya. Adapun mengambil dalil akan adanya Sang Maha Pencipta dengan memperhatikan ciptaannya, maka terlalu banyak untuk disebutkan, sedangkan mengambil dalil dengan Sang Maha Pencipta merupakan masalah tersendiri. Dan inilah yang diisyaratkan oleh para rasul dengan perkataannya kepada umatnya. Dalam surat Ibrahim ya, ayat ke-10. Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Ketika Nabi Ibrahim menanya, ya bagaimana cara engkau mematikan dan menghidupkan gitu kan, disuruh, kata Allah, potong tuh burung jadi 4, taruh di jauh sana barat utara timur selatan gitu kan. Setelah itu kamu panggil, datang. Nah begitulah cara, gampang sekali kan gitu, cara Allah menghidupkan manusia, menghidupkan makhluknya. Ya, surat Ibrahim itu boleh dilihat di Quran ya. Maksudnya, apakah masih diragukan keberadaan Allah sehingga perlu diambil dalil atau bukti yang menunjukkan keberadaannya? Manakah dalil yang lebih sahih dan lebih jelas dari apa yang ditunjuki ini? Mengapa orang mencari dalil atau bukti untuk menunjukkan sesuatu yang sangat jelas dengan dalil yang samar? Kemudian para rasul menunjukkan dalilnya dengan mengatakan pencipta langit dan bumi. Ya, dalam surat Ibrahim juga ayat 10 itu. Ibnu Qayyim mengatakan, saya pernah mendengar Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ini guru beliau ya, rahimahullah, semoga Allah membersihkan ruhnya, berkata, bagaimana orang mencari dalil atau bukti untuk menunjukkan zat yang dia sendiri menjadi petunjuk bagi segala sesuatu. Beliau sering menggambarkan hal ini dengan bait syair. Jadi syairnya, dan tidak ada sesuatu pun yang benar dalam pikiran ini jika keberadaan siang masih membutuhkan bukti. Bagaimana membuktikan siang ya? Nah, membuktikan malam juga gimana caranya, kan minta dalil, mana dalil bisa malam gitu ya? Ya nggak bisa, itu udah alam, ya udah alamnya begini gitu, ciptaan Allah Maha Pencipta. Sudah dimaklumi bahwa adanya Rob yang maha tinggi lebih jelas dari akal dan fitrah daripada adanya siang. Barang siapa yang tidak melihat yang demikian itu dalam pikiran dan fitrahnya, maka sungguh perlu dipertanyakan. Orang gila aja bilang siang tadi udah siang gitu. Nah, ya itu di bab itu sudah selesai. Masuk ke bab berikutnya ya, yaitu perbedaan manusia dalam uluhiyah. Bismillah. Di antara manusia ada beberapa golongan yang fitrahnya masih bisa memperlihatkan kebenaran rububiyah ini, hingga mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, tetapi mereka menyekutukannya dalam uluhiyahnya. Itu kan perbedaannya manusia dalam uluhiyah. Orang Nasrani dia rububiyahnya sukses, tapi ibadatnya, uluhiyahnya, sebenarnya bukan Nasrani, orang kita juga banyak gitu. Dia percaya rezeki datang dari Allah, tapi dia mintanya kemana? Ke dukun, kuburan. Mereka mengakui bahwa hanya Allah saja Tuhan bagi segala sesuatu, yang menguasai dan menciptakan. Dia adalah Tuhan bagi mereka, Tuhan bagi nenek moyang mereka, Tuhan bagi langit yang 7 dengan segala isinya, dan Tuhan bagi Ars yang agung. Tetapi di samping itu mereka menyembah selain Allah.
Datangkan sekutu-sekutumu yang di dunia itu kan gitu. Dalam Al-Quran banyak sekali itu ya. Ya, soal Qasas ya. Jadi, tetapi di samping itu mereka menyembah selain Allah. Mereka berpaling kepada selainnya di dalam mencintai, menaati dan mengagungkan. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka tidak memenuhi hak Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya. Kalaulah mereka melakukan na'budu, ya, kami beribadah kepadamu, maka mereka tidak komitmen dan tidak konsisten pada Iyyaka nasta'in. Sini Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka nasta'innya bukan kepada kan gitu. Kita pertolongannya bukan kepada Allah, tapi gitu kan. Yang mengandung pengertian kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu dengan cinta, takut, harap, taat dan mengagungkannya. Kalau kita ibadah itu ya kita cinta kepada Allah, taat, ya, takut kepada Allah dan harap cemas. Ya. Jadi itu sesungguhnya ibadah yang paling tinggi ya. Cinta, takut tuh khauf ya. Berharap tuh roja. Cinta, taat, takut dan berharap. Dan juga mengagungkan. Ya. Pernyataan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, merupakan penegasan terhadap tauhid ini dan membatalkan syirik dalam ilahiyahnya. Sebagaimana pernyataan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan penegasan tauhid rububiyah dan penolakan terhadap syirik dalam rububiyah. Begitu pula pernyataan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka ya. Mereka adalah ahli tauhid yang merealisasikan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sebagai ahli, sedangkan ahli syirik adalah ahlul ghadab wad dolal, orang yang dimurkai Allah ya dan tersesat. Yang dimurkai Allah itu yang Yahudi ya, dia punya ilmu tapi dia enggak diamalkan atau dia sembunyikan. Yang sesat tadi mana tunjukkanlah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sebenarnya kalau kita ya memahami Al-Fatihah yang kita baca itu sempurna itu ibadah kita itu ya. Tauhid kita itu. Mari kita kadang-kadang kan bacanya juga cepet. Udah itu salah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak boleh itu. Itu bukan kalau alhamdulillah yang dari tengah-tengah orang kan itu segala puji alhamdulillah. Kalau dari dada alhamdulillah itu kematian, artinya kematian. Alhamdulillah kematian buat Allah. Masa kita Allah bisa mati kan? Karena nggak ngerti gitu loh. Makanya kalau belajar tajwid yang benar gitu kan, maksud dia tuh biar kelihatan fasih gitu loh, padahal kan enggak, jadi merusak gitu. Kalau penyanyi dangdut mah cekok-cengkokin gitu loh. Gitu. Nah, biasa aja sesuai dengan makhrajnya.
Udah pinter, udah pinter mana mau belajar. Ahlu bidah kan pinter-pinter, merasa kan gitu. Nah, gitu. Nah, satu bab lagi ya. Al-Fatihah menolak pendapat golongan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Penolakan ini dari beberapa segi. Antara lain firman-Nya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena menetapkan pujian yang sempurna untuknya berarti menetapkan segala hal yang karenanya dia layak dipuji, seperti sifat kesempurnaan dan keagungannya. Sebab orang-orang yang tidak memiliki sifat kesempurnaan maka ia tidak terpuji secara mutlak. Paling banter, wah ini bahasanya, paling banter ia terpuji dari satu segi, sedang dari segi lain tidak terpuji. Itu manusia, dari segi A dia terpuji, segi lain enggak. Kalau Allah terpuji semua. Misalnya kayak Pak Kamto gitu ya, terpuji karena kegantengannya misalnya gitu kan, terpuji dia. Hanya satu aja, dari lainnya enggak. Tidakkah seseorang terpuji dari segala segi dan dengan semua ungkapan serta dengan segala macam pujian kecuali jika dia memiliki sifat kesempurnaan secara keseluruhan. Jika ada salah satu sifat kesempurnaan yang kurang pada dirinya, maka berkurang pula keterpujiannya sesuai dengan kekurangan sempurnaan tersebut. Demikian pula di dalam menetapkan sifat Rahman, penyayang, baginya terkandung penetapan terhadap sifat-sifat yang menjadi kelazimannya, seperti sifat hayat ya, atau hidup, iradah atau berkehendak, qudrah berkuasa, sama mendengar, basor melihat dan sebagainya. Ya basor manusia juga ada bisa melihat kan gitu, tapi terbatas penglihatan kita. Bisa nggak kita nembus tembok? Enggak kan? Iya kan? Lihat aja terbatas. Allah nggak begitu gitu. Ada sifatnya gitu. Jadi nggak bisa disamakan walaupun sama-sama bisa melihat gitu. Hidup, kita hidup, tapi mati. Allah kan nggak mati gitu kan? Gitu. Begitu juga dengan sifat rububiyahnya yang notabene menetapkan adanya semua sifat perbuatannya, sedangkan sifat ilahiyahnya memastikan adanya semua sifat kesempurnaan baginya dalam zat dan perbuatannya, sebagaimana telah diterangkan tadi di depan tadi muka ya. Keberadaan Allah yang terpuji, segala ilah, Rob, Rahman, pemurah, ilah, Rob, Rahman itu pemurah, Rahim penyayang, yang maha kuasa, yang diibadahi, yang dimintai pertolongan, yang memberi petunjuk, yang memberi nikmat, yang meridhoi dan yang memurkai. Kalau dikatakan dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, jelas merupakan pemikiran yang kontradiktif dan sangat mustahil bisa terjadi dalam kenyataannya. Dan cara ini juga menetapkan sifat-sifat khabariyah dari dua segi. Yang pertama, bahwa sifat-sifat itu merupakan kelaziman dari kesempurnaannya yang mutlak. Seperti istawa, ya, bersemayam di atas. Ars merupakan kelaziman dari kemahatinggiannya. Turunnya ke langit dunia pada setiap malam setelah lewat setengah malam adalah termasuk kelaziman sifat Rahman dan rububiyahnya. Demikian pula dengan semua sifat khobariyah, ya. Sifat-sifat yang kita ketahui berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa sifat mendengar yang ada padanya merupakan sanjungan dan pujian kepada Allah dan diperkenalkannya sendiri dengan hamba-hambanya. Karena itu mengingkari dan memalingkannya dari apa yang ditunjukinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kandungan sifat itu sendiri. Dengan sifat mendengar, Anda bisa mendengar
petunjuk bahwa sifat-sifat Allah itu sempurna, dan Anda bisa mendapatkan petunjuk dengan menggunakan akal pikiran Anda sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Ya, Qadariyah nggak percaya itu gitu. Wah, Allah di ars, berarti Allah butuh tempat katanya kan gitu. Seperti Allah turun ke langit dunia ya di sepertiga malam. Jadi barang siapa yang meminta akan diberi, dan siapa yang berdoa akan dikabulkan. Turun ke langit dunia, gak usah dibayangin kayak gimana dia turun ya. Iya kan, nggak bisa ngebayanginnya. Iya, emang kita turun dari atas gitu kan ke bawah, dia nggak turun ke langit dunia. Udah pahamin bahwa, tapi ada kita harus memahaminya bahwa itu adalah memang benar gitu loh, nggak usah dipikirin. Kita tinggal diperintahkan soal tengah malam aja, barang siapa yang minta akan kuberi, barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Ya, Jahmiyah percaya itu. Gimana? Ya, mana bisa? Allah Maha mendengar, kita juga mendengar kan? Masa disamain? Ya, pendengaran Allah dengan pendengaran kita, nggak bisa disamain begitu. Nah itu batil menurut Ibnu Qayyim berdasarkan dari Al-Fatihah tadi itu. Ya, Shiratal Mustaqim tadi. Ya, di mana-mana. Ada di Al-Qur'an dia. Ya kan? Allah di mana-mana. Karena Allah itu lebih dekat dengan kita dari urat tenggorokan nadi kita. Sedangkan setan masuk dalam tubuh kita melalui darah. Allah itu lebih dekat. Berarti kalau Allah lebih dekat ada di dalam diri kita kan? Nah, jadi kemana-mana tuh Allah di mana-mana jadinya. Gitu. Secara harfiah aja. Manusia kalau minta kan nggak mungkin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu pengemis namanya ya. Kasihan dong, gitu kan itu. Kalau kita minta pasti kan begini ngadep ke Allah. Ke atas, kitanya ke atas. Berarti Allah di atas. Kalau Allah sendiri yang mengabarkan kabar dari Allah, dia istiwa di ars. Ya udah. Enggak usah kita ngebayangin. Berarti dia butuh tempat dong. Kalau butuh tempat enggak mungkin tempat itu lebih kecil. Pasti lebih besar. Berarti Allah bukan maha besar dong, kan jadi begitu mikirnya. Iya kan? Karena dia kalau dia bayangin dia makhluk manusia, iya. Saya pengen duduk, otomatis kursi harus lebih gede dong. Kalau kecil mana bisa kayak dudukan gitu. Dia bayangin makhluk manusia. Samakan dengan Allah, mana bisa. Dia kursi Allah gitu misalnya gitu kan. Wah, Allah butuh kursi, yang enggak. Saya nggak bayangin dia ciptaan Allah yang diciptakan dia jadi dia gitu. Gimana gue ciptaan Allah ya? Mesti ngomong gitu. Baru mikir tuh. Iya kan? Jawab lagi, itu udah kehendak Allah katanya gitu. Nah, gitu kan. Nah, ya Allah sudah mengkaji ke situ, sudah nyimpang dari jawaban pikiran saya. Allah menolak berapa menit lagi tuh. Tadi itu Jahmiyah ya. Sekarang Al-Fatihah menolak paham Jabariyah. Itu tadi paham Jahmiyah ya. Iya. Yang menyamakan, makanya sesat dia. Itu udah sebenarnya udah ada dibantah semua di dalam Al-Fatihah itu. Makanya Al-Fatihah itu secara terperinci ya ini. Nah, secara global tadi itu yang sebelumnya. Penolakan terhadap paham Jabariyah ini dari beberapa segi. Yang pertama itu penetapan keumuman keterpujian Allah Subhanahu wa taala, karena keterpujian ini menetapkan dia tidak akan menghukum hambanya karena sesuatu di luar kemampuan atau perbuatan mereka. Bahkan sesuatu itu sama dengan warna kulit, tinggi dan pendek badan mereka. Kalau dia menghukum mereka karena hal itu, berarti dia menghukum mereka karena perbuatan dia sendiri terhadap mereka. Sebab pada hakikatnya dialah yang menciptakan kejelekan itu. Keterpujian Allah menolak keras kemungkinan seperti ini. Dengan mengingkarinya dalam
sebesar-besar pengingkaran. Maha tinggi Allah yang memiliki segala puji dari melakukan demikian. Benar-benar dia maha tinggi dari yang demikian. Tetapi sesungguhnya dia menghukum mereka karena perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Perbuatan yang jelek adalah perbuatan hamba itu sendiri, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanyalah keadilan, kebajikan dan kebaikan mereka. Jadi Jabariyah ini mengatakan bahwa keburukan itu udah ditakdirin sama Allah gitu loh. Dia memahaminya seperti itu. Makanya ditolak dengan Al-Fatihah itu, bahwa keburukan itu ya karena perbuatan kita sendiri, bukan maunya Allah. Bukan takdir ya. Iya, bukan takdir. Memang takdir, tapi bukan maunya Allah gitu. Iya, karena buat manusia sendiri. Jalannya sudah ada, tinggal kita mau pilih mana. Ya, Jabariyah tuh sudah takdir Allah, kenapa harus dihukum gitu loh, kata dia gitu kan. Kira-kira pemahaman dia gitu, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, penetapan rahmat dan rahmaniyah menepis paham Jabariyah ini, karena kedua hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi padanya, yaitu dia bersifat rahman dan rahim, tetapi dia menghukum dan menghukum hambanya karena sesuatu di luar kekuasaannya dan tidak dilakukannya, atau dia menguasai hamba untuk melakukan sesuatu kemudian dia menghukumnya, bukanlah hal yang demikian. Ya, jadi kalau buat salah kenapa dihukum gitu loh, kata dia kan gitu. Ya, itu aja ya. Ini pendek-pendek sebentar ya sebenarnya, bagus. Yang ketiga itu penetapan ibadah dan isti'anah, ya, permohonan, pertolongan dan penisbatannya kepada mereka. Isti'anah itu meminta, ya, minta pertolongan. Itu aja ya yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.